Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan, tetapi pagi-pagi benar pada waktu hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka yang memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dapat mengingat dan mungkin kita sudah merayakan Paskah bersama-sama walaupun dalam keadaan yang berbeda. Setiap hari kita tentunya sudah familiar dengan kata Paskah ini karena setiap tahun kita terus memperingatinya. Nah, dalam perjanjian lama, Paskah atau Passover, Pesak dalam bahasa Ibrani adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah dan merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa. Nah, pada saat itu umat Allah merayakan Paskah dalam berbagai lambang seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, hari raya masa perjanjian lama dalam bayangan dari apa yang akan datang dan wujudnya adalah Kristus, sedangkan Paskah dalam tradisi Yahudi yang lazim sampai saat ini kepada keluarga mengucapkan puji-pujian lalu mengedarkan cawan anggur pertama, makanan kecil disajikan sebagai hidangan pendahuluan, kemudian cawan anggur yang kedua diedarkan. Lalu ada seorang anak laki-laki harus bertanya, apa arti semua upacara ini? Nah, dalam Ulangan 26 ayat 5 sampai 11, sini kepala keluarga menjawab dengan membacakan kitab Ulangan ini. Nah, dan dalam perjanjian baru, Paskah menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan itu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Hal ini hanya terjadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, Paskah bisa disebut sebagai tindakan Allah yang mengasihi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan. Nah, Yesaya 59 ayat 1 yang kedua juga dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, mungkin dalam ilmu medis, dokter mungkin bisa membebaskan kita dari sakit penyakit. Walaupun ada kalanya dokter mungkin pun menyerah dan mungkin dalam ekonomi kita, seorang bisa membantu kita dalam keuangan kita.
Tetapi yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paskah memiliki makna dalam kita bagi setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, yang pertama, apakah makna Paskah yang sebenarnya bagi kita? Adalah makna Paskah yang pertama berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen yang belum mengetahui bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara kebangkitan Kristus yang mana dengan kebangkitannya ia menyatakan kuasanya. Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali nyawanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukan hal seperti itu, dan melalui kebangkitannya Yesus Kristus membuktikan bahwa ia adalah Allah, karena hanya Allah lah yang dapat menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Jadi jika seorang memahami makna Paskah yang sesungguhnya, itu Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan ia percaya, maka kehidupannya akan berbeda. Orang berdosa yang diselamatkan karena percaya akan memiliki rasa takut akan Tuhan dan keyakinan penuh bahwa Kristus tinggal di dalam dia. Maka satu-satunya kerinduan dan pikiran adalah melakukan kehendak Tuhan serta memimpin orang berdosa kepada Kristus. Nah, yang kedua adalah makna Paskah yang kedua berbicara tentang keagungan Allah yang hebat. Nah, kebangkitan Yesus mematakan kuasa maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di dalam surat Roma 6 ayat yang ke-9 dikatakan, ada tertulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, alam maut tidak sanggup menahan Yesus Kristus, tetapi tetap tinggal dalam alam maut. Yesus mematahkan kuasa maut dan mengalahkannya. Hal itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada makhluk apapun yang dapat mengalahkan makhluk selain Tuhan. Yesus menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Paskah ini adalah pernyataan keagungan dan kebesaran kasih-Nya. Rasul Paulus menulis di Filipi 3 ayat yang ke-10, dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, dengan memiliki pemahaman yang benar tentang Paskah yang sesungguhnya, marilah kita ubah hidup kita, tinggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Semua rasa sakit yang kita rasakan tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Jangan kita menjadi kecewa, jangan kita tidak semangat, melainkan semakin bergairah untuk hidup sama seperti Kristus. Teruslah berdoa, karena dengan banyak berdoa kita bukan membuat Tuhan semakin mengasihi kita, melainkan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Marilah kita tetap terus percaya dan terus menghidupkan kuasa kebangkitan Tuhan, karena kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dan keagungan Allah yang hebat dan berkuasa mengalahkan maut, yang sudah menyembuhkan kita, yang sudah memberikan kita kebebasan agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang sudah memberikan kami, Tuhan, kemenangan. Kami percaya Tuhan,
pagi hari ini Tuhan, dan hari-hari yang akan datang kami terus hidup dalam kemenangan di dalam Engkau, karena Engkau sudah hidup mati bagi dosa kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.